Oke, ini bab yang akan kita pelajari hari ini. Judul babnya adalah Argument and Discussions. On most courses, it is not enough to show that you are familiar with the leading authorities. Students are expected to study the conflicting views on any topics and engage with them. This means analyzing and critiquing them if appropriate. This unit presents ways of demonstrating your familiarity with both sides of an argument and presenting your own conclusions in a suitably academic manner. Jadi ketika kita menulis tulisan akademik, itu kita kadang mungkin akan menemukan pandangan yang berbeda-beda. Gitu. Sebenarnya kan ketika kita melakukan penelitian, sebelum berangkat pada analisa, sebelum nantinya hasil analisa itu kita tarik kesimpulannya, sebenarnya kan kita mengumpulkan dari berbagai macam sumber tentang satu topik. Nah, di situ ketika mengumpulkan berbagai macam sumber, itu tentu saja kita akan menemukan bacaan yang mungkin pada satu topik akan berseberangan. Contoh gampangnya sekarang sedang rame-rame bawa pres ya, bakal calon presiden dan wakil presiden. Itu pasti masing-masing calon pasangan gitu ya punya tim suksesnya masing-masing. Nah, ini pasti selalu berdebat satu sama lain. Ada satu topik yang sama, misalkan tentang perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, pasti akan dinilai secara berbeda oleh masing-masing tim sukses atau pendukung dari masing-masing baca pres gitu ya. Pasti akan berbeda-beda. Kalau dari timnya Anies Baswedan atau Ganjar pasti akan menganggap perubahan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuatu yang salah. Tetapi dari tim suksesnya Prabowo gitu pasti akan membela hal itu. Jadi selalu ada bertentangan. Begitu juga dalam topik-topik lainnya pasti akan kita banyak temui hal-hal seperti itu. Entah yang berseberangannya jauh gitu ya, artinya sangat-sangat bertolak belakang, atau sesuatu yang perbedaannya itu sedikit. Jadi seperti kabur. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam penelitian. Pasti ketika melakukan penelitian, seperti saya sampaikan, kita membuat cataloging gitu ya, bukan sumber, catatan atau kumpulan dari berbagai macam hasil bacaan kita kumpulkan dalam satu tabel menjadi satu katalog. Nah, dari hasil bacaan tersebut pasti akan ada satu dua yang saling bertentangan. Nah, bagaimana pertentangan ini kita olah dalam penelitian kita? Karena tidak bisa penelitian itu hanya kita menuliskan hal-hal yang setuju atau sejalan dengan penelitian kita. Lalu kita menyingkirkan hal-hal yang tidak berhubungan atau yang bertolak belakang. Itu tidak bisa seperti itu. Nanti penelitiannya jadi tebang pilih. Jadi tidak komprehensif. Hanya cocok logi saja. Jadi kita juga harus, kalau memang ada yang conflicting, ada yang berbeda, pendapat dari satu tokoh yang kita kutip dengan tokoh lainnya, nah itu harus kita olah sedemikian rupa. Nah ini akan kita pelajari cara mengolahnya. Jadi cara menampilkannya gitu ya, cara presenting dalam penulisan hasil laporan penelitian kita yang akan kita pelajari. Gitu. Jadi sebenarnya kan ketika kita membaca lalu ini ya belum melakukan penelitiannya ya, tapi ketika mengumpulkan sumber-sumber bacaan itu juga sebenarnya kan kita harus sudah mulai menganalisa dan mengkritisi bacaan-bacaan tersebut. Belum sampai pada cari data yang kita analisis belum, tapi masih sampai proses pengumpulan latar belakang misalkan atau bab 2 teori gitu ya. Nah, di situ juga sebenarnya kita sudah mulai melakukan analisa dan mengkritik hasil bacaan kita terhadap topik tertentu. Sebenarnya di situ sudah harus mulai gitu. Oke, let me grab my drink. Oke.
Yang pertama ini kita bahas adalah discussion of vocabulary. Jadi membahas tentang kosakata. Essay title is commonly a student to discuss a topic. Jadi judul dari essay itu biasanya meminta siswa untuk mendiskusikan sebuah topik. Jadi tujuan dari pembuatan judul gitu ya. Misalkan di sini contohnya, children will learn a foreign language more easily if it is integrated with another subject. Jadi bahasa itu akan anak-anak akan belajar bahasa asing dengan lebih mudah kalau digabungkan dengan subjek atau mata pelajaran lain gitu. Jadi diintegrasikan, tidak hanya satu bahasa untuk satu topik saja, tidak gitu. This require an evaluation of both the benefits and disadvantages of the topic, with a section of the essay sometimes heady discussion in which a summary of this is made. Nah, jadi dari judul ini kita bisa pahami apa keuntungan dan kekurangan kalau kita menggabungkan pembelajaran bahasa dengan mata pelajaran lain. Jadi pengantar pembelajaran mata pelajaran lain itu menggunakan bahasa Inggris, misalkan bahasa Indonesia, misalkan matematika atau fisika gitu ya, tapi bahasa pengantar di kelasnya adalah bahasa Inggris. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi nanti dari membaca judul ini kita bisa paham, oh nanti ini akan membahas kekurangan dan kelebihan dari penggunaan metode penggabungan mata pelajaran ini gitu. Nah, ini nanti kosakata yang akan kita gunakan. Nah, sebenarnya ketika kita mengkontradiksikan gitu ya, jadi kita mengkontradiksikan itu namanya compare, membandingkan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia membandingkan itu mau yang dibandingkan persamaannya atau perbedaannya itu sama, namanya membandingkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya sedikit berbeda. Jadi kalau kita pakai kata compare, itu sebenarnya kita membandingkan persamaan dari dua hal. Tapi kalau kita pakai kata contrast, itu artinya kita menyamakan atau membandingkan dari perbedaan dari sebuah hal. Gitu. Jadi ada sedikit berbeda gitu ya. Nah, tadi dari judul esai yang tadi yang tentang pembelajaran bahasa asing yang digabungkan dengan mata pelajaran lain, itu nanti akan kita bisa pahami isinya itu akan berupa penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan dari kalau kita menggunakan metode tersebut gitu. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan banyak kosakata yang tentang kelebihan dan juga atau kekurangan. Jadi misalkan untuk kelebihan kita pakai kata benefit, advantage, a positive aspect, pro artinya setuju gitu ya. Afirmatif gitu, ini untuk bahasa informal sebenarnya. Jadi kalau dalam debat itu pro, nanti lawannya con ya, dari kata kontra, kontradiktif. Kalau di bahasa Inggris diperpendeknya jadi con. Lalu untuk yang benefit itu ada kata plus, ya kelebihan juga sama, tapi ini informal. Kalau yang formalnya nanti kita bisa pakai one major advantage is bla bla bla. Nanti di situ akan terlihat bahwa di bagian ini, di bagian-bagian yang menggunakan kosakata ini, itu kita sedang menjabarkan kelebihan dari penggunaan metode pembelajaran tadi. Ya, lalu kalau di kekurangannya nanti kita akan menggunakan kosakata berikut seperti kata drawback, disadvantage, a negative feature. Lalu juga ada kata con, ya tadi dari contradiction, kontradiktif menjadi kontra lalu jadi con. Lalu ada minus, lawannya plus ya, lalu juga ada a serious drawbacks. Jadi ini kosakata-kosakata yang akan kita gunakan kalau menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari sesuatu hal. Contohnya misalkan kalau terkait dari essay tadi nanti akan berbunyi one drawback to integrating content and language is the demand it places on the teacher. Jadi kekurangan dari pengintegrasian konten dan bahasa itu adalah tuntutan yang diberikan, yang diterima
oleh gurunya, karena jadinya guru mata pelajaran apapun harus bisa berbahasa Inggris gitu. Tapi kalau yang kelebihannya, contohnya seperti ini. A significant benefit of teaching a subject through a language is the increased motivation to master the language. Jadi kelebihan signifikan dari pengajaran sebuah mata pelajaran melalui sebuah bahasa adalah peningkatan motivasi untuk menguasai bahasa tersebut. Gitu. Jadi cara penggunaannya nanti seperti ini, gitu ya. Kosakata dari drawback dan significance. Di sini seperti biasa nanti ada contoh. Nanti teman-teman sebenarnya cuma perlu memasukkan plus atau minus saja, gitu. Kata-kata dalam kolom plus ataupun kolom minus. Ini misalkan di every year. Ya, gimana Mbak Andira? Every year, millions of students choose to study in a foreign country. This can have considerable blah blah blah, such as the chance to experience another culture, but also involves certain blah blah blah, which may have include feelings of isolation and homesickness. Kira-kira untuk yang A itu sebuah positif atau negatif. Menentukannya kita pakai kata-kata setelah kata such as. Positif atau negatif kira-kira? Ini sebuah positif ya. Jadi nanti kita bisa pilih salah satu kata dari kolom plus. Untuk yang B, ini kata kalau yang A tadi itu artinya such as the chance to experience another culture, itu artinya kesempatan untuk menambah pengalaman dalam budaya lain gitu. Kalau yang B, ini adalah artinya ya, which may include the feelings of isolation and homesickness. Itu artinya adalah yang termasuk di dalamnya perasaan terisolasi ataupun homesick, kangen rumah. Jadi yang A itu positif dari kita kalau belajar di luar negeri. Kalau yang B adalah kekurangannya. Jadi kalau yang A kita bisa pilih salah satu kata dari kolom plus, kalau yang D kita pilih salah satu kata dari kolom minus gitu. Oke, ini contoh saja. Yang kedua kita lanjut ke bagian organization. The discussion section can be organized in two ways. Either by grouping the benefits in one paragraph and the disadvantage in another. Vertical. Jadi yang ada beberapa cara kalau kita mau menampilkan perbandingan seperti tadi gitu ya, entah itu kekurangan dengan kelebihan ataupun lain-lainnya. Salah satu strukturnya pengorganisasian idenya adalah dengan mengkelompokkan yang kelebihan dengan kelebihan, kekurangan dengan kekurangan. Jadi misalkan akan ada 2 paragraf, satu paragraf itu kelebihan semua dulu, paragraf berikutnya baru kekurangannya. Gitu. Itu cara yang pertama. Disebutnya secara vertikal. Atau bisa juga by examining the subject from different viewpoints. Jadi kita per subjek. Jadi kita ngomongin dulu satu hal gitu ya. Misalkan kita lagi membicarakan, lagi review handphone misalkan. Nah, handphone itu kita bahas dulu, kan handphone kan fiturnya banyak ya. Ada kameranya, ada layarnya, ada speakernya. Nah, itu kita bahas satu persatu dulu per elemen. Jadi kita bahas layarnya dulu, dalam layar ada kelebihannya apa, kekurangannya apa, misalkan. Lalu nanti baru kita pindah ke speakernya kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Jadi kita bahas per per elemen, per feature, tetapi ada yang belum di ACC. Saya sudah menonaktifkan waiting room loh. Jadi tidak ada waiting room-nya ini. Saya sudah menonaktifkan waiting room, jadi seharusnya bisa langsung masuk. Dan saya cek juga ini tidak ada.
Tapi nggak apa-apa, nanti bisa keluar dulu saja, nanti bergabung lagi, nanti saya rekam videonya, saya share. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi per elemen dari sebuah hal gitu, dari satu hal nanti kan ada elemen-elemennya. Nah, itu kita bahas per elemen tersebut. Kejelekan langsung kelebihan langsung kekurangan dari satu elemen. Lalu berikutnya gitu. Jadi tidak kelebihan semua dulu, baru nanti kejelekannya. Kalau misalkan tadi kita bahas handphone, kalau kita pakai yang vertikal berarti kita bahas dulu kebagusan layarnya, kelebihan layarnya, kelebihan kameranya, kelebihan speakernya, baru nanti kita fokus kekurangan kameranya apa, kekurangan layarnya apa, kekurangan speakernya apa gitu. Jadi ada dua cara seperti itu. Dua-duanya efektif, tergantung cara kita memaparkan saja. Kalau yang tadi, yang contoh yang atas ini, yang fill in the blank, ini adalah yang kedua. Jadi dalam satu hal kita jabarkan dulu kelebihan dan kekurangannya, baru kita pindah ke hal lain. Jadi yang pertama ini tentang satu faktor. Jadi faktor pertama ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Berikutnya, ini contohnya ya, prisons do little to reform criminals and their use should be limited. Jadi ini membahas bahwa penjara itu tidak banyak merubah atau dalam tanda petik memperbaiki narapidana gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaannya harus dibatasi, artinya tidak perlu banyak-banyak penjara gitu ya, atau mungkin sistem di dalam penjaranya yang perlu diperbaiki gitu. Kita lanjutkan. Nah, dari topik esai yang tadi itu nanti bisa kita rancang seperti ini. Kalau mau secara vertikal artinya kelebihan dulu semua baru kekurangan, nanti bisa seperti yang bawah ya, yang nanti kalau yang kelebihan dulu semua itu yang A gitu, jadi kelebihan dulu dari berbagai macam sisi, kelebihannya dijabarkan, baru nanti pindah ke kekurangannya dari sistem di penjara itu ya, lalu baru nanti didiskusikan kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, nanti merujuk ke kesimpulannya seperti apa. Nah, kalau yang B ini jadi per topik. Jadi topik tentang ekonomi dalam penjara, jabarkan dulu satu paragraf gitu ya yang memuat kelebihan dan kekurangan, baru nanti pindah ke topik yang lain tentang ethical, lalu nanti ke sosial, lalu baru nanti didiskusikan yang nantinya merujuk ke kesimpulan gitu. Ini form untuk latihan ya. You can do it yourself at home. Ini materi berikutnya. The language of a discussion. When discussing common ideas, avoid personal phrases such as in my opinion or personally, I think, bla bla bla. Jadi ini 3 bentuk yang harus kita hindari. Jadi kalau dalam penulisan akademik, kita tidak boleh menulis menurut saya, secara pribadi, ataupun saya pikir, saya rasa, nah itu tidak boleh. Karena nanti itu sangat subjektif, tidak objektif. Padahal kan penelitian akademik harusnya objektif gitu. Jadi kita harus hindari kata-kata seperti ini. Makanya dalam penelitian itu kalian kan tidak menggunakan kata saya, tapi kalian gunakan peneliti atau penulis. Jadi tidak pakai kata saya, aku, kamu, itu tidak. Kalau mereka, dia masih boleh. Tapi yang tidak adalah kita, kami itu tidak boleh. Mereka masih boleh. Jadi akan ada sedikit perbedaan dari bahasa-bahasa. Kalau kemarin ketika bahasa kita mengutip, itu ada bahasanya sendiri. Nah, ini yang bahasa-bahasa kalau kita sedang melakukan analisa. Jadi ini di bab 4 gitu ya nanti penggunaannya.
Ini yang sebelah, jadi yang tabel pertama ini sebelah kiri adalah, kolom kiri adalah kata-kata yang bisa kita gunakan dalam menulis bab 4. Tapi kalau sebelah kanannya ini adalah contoh kalimatnya. Nanti dilanjutkan seperti apa gitu maksudnya. Jadi kata yang bisa digunakan dalam bab 4 adalah it is generally accepted that, yang ini. Lalu bisa juga it is widely agreed that. Lalu most people appear. Lalu it is it is probable that, memungkinkan bahwa. The evidence suggests that, bukti mengatakan bahwa gitu. Jadi tidak boleh pakai I, you, we. Tidak boleh. Lalu berikutnya ini these phrases suggest a minority viewpoint. It can be argued that, jadi kalau ini tuh yang netral, impersonal phrases, jadi frasa-frasa yang tidak menunjukkan kepribadian, artinya kita tidak mewakili pemikiran kita pribadi, walaupun sebenarnya ya pemikiran pribadi ya kan hasil penelitian itu, tapi kita tidak bisa menyampaikannya seperti itu. Jadi kita bisa pakai yang di tabel pertama kolom sebelah kiri. Nah, kalau tabel kedua ini sebenarnya masih sama, sebenarnya impersonal phrases juga, tetapi di sini ada kesan bahwa yang mengatakan ini adalah seseorang yang minoritas. Minoritas di sini artinya pikirannya itu tidak banyak didukung oleh orang lain. Jadi pemikirannya agak sedikit berbeda dari orang lain. Hanya sedikit gelintir orang yang pemikirannya sama dengan dia. Contohnya kita bisa mengatakan it can be argued that, bisa bisa dibantah bahwa gitu ya. Atau bisa juga one view is that, jadi satu pandangan mengatakan bahwa gitu. Jadi hanya ngomongnya satu gitu. Jadi belum banyak orang yang berpikir hal yang sama gitu. Lalu berikutnya, when you are supporting your opinion with sources, use phrases such as. Jadi salah satu metode yang penting atau yang cukup mudah juga ya bagi kita memberikan dukungan terhadap untuk mensupport pemikiran kita itu dengan mengutip pemikiran orang lain. Jadi pemikiran ahli dari teori gitu ya bisa kita taruh untuk mendukung interpretasi kita. Misalkan kita bisa awali dengan kata according to Emerson 2003, ini tahunnya, tahun dari ini dikutipnya, lalu diikuti kata-kata Emerson-nya. Nah, biasanya kalau seperti ini nanti diikuti oleh indirect quotation, quotation yang tidak langsung. Lalu contoh berikutnya, Polena claims that, jadi ini frasenya adalah kata claims that. Jadi ini artinya hasil analisa kita, ada juga loh orang lain yang ngomong hal serupa. Nah, jadi itu cara yang efektif untuk mendukung interpretasi atau analisis kita atau temuan kita. Lalu berikutnya counter argument. Jadi ini untuk mematahkan argumen orang. Entah itu orangnya dari buku yang kita ambil dan sebagainya. Counter arguments are ideas that are opposite to your ideas. Jadi counter argument merupakan ide yang berseberangan dengan ide kita. In an academic discussion, you must show that you are familiar with both sides of the argument. Jadi dalam penelitian akademik, kita itu sebenarnya harus menunjukkan bahwa kita familiar. Kita sadar bahwa ada sisi lain dari penelitian ini yang mungkin bertolak belakang dengan sisi penelitian yang kita ambil. And provide reasons to support your position. Jadi kita harus selain membantah gitu ya bahwa ide kita yang benar gitu ya, ide kita jadi ide yang berseberangan dengan kita itu salah, kita juga harus memberikan alasan kenapa pikiran kita yang lebih benar daripada yang lain gitu. Contohnya nanti ini seperti ini. It is claimed that prisons are needed to isolate dangerous criminals from society. But while this may be true in some cases, more commonly prisons act as universities of crime, which reinforce criminal behavior.
Jadi di sini dikatakan bahwa penjara itu dibutuhkan untuk mengisolasi penjahat yang berbahaya dari masyarakat. Walaupun mungkin ini benar dalam beberapa kasus, tetapi banyak penjara yang biasa itu justru menjadi universitas kriminal yang justru malah meningkatkan perilaku kriminal gitu. Jadi itu kan ada dua pandangan yang bertolak belakang dalam satu kalimat ini. Nah, kalau kita mau membantah gitu ya, ini bisa seperti ini. Jadi kalimat sampai society itu adalah pendapat umumnya, lalu kita bantah dengan setelah kata but dan seterusnya ini gitu. Jadi counter argumentnya, some people believe that home workers became, ini contoh lainnya gitu. Jadi kalau tadi yang 5.1 itu sudah ada pendapat gitu ya yang mengatakan bahwa penjara dibutuhkan untuk mengisolasi penjahat, tapi kita patahkan dengan pendapat kita dan alasannya juga setelah kata but gitu. Jadi bisa kita langsung sandingkan seperti itu gitu. Jadi ada pendapat apa, kita bantah, kita patahkan, seperti ini juga bisa. Lalu berikutnya kita harus provide evidence, memberikan bukti. Normally, your conclusions on a topic follow an assessment of the evidence. Jadi biasanya kesimpulan kita terhadap sebuah topik itu mengikuti atau sesuai dengan hasil evaluasi gitu atau penilaian atau analisa dari sebuah bukti. You must show that you have studied the relevant sources, since only then can you give a balanced judgment. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita sudah mempelajari sumber yang relevan. Makanya gitu sehingga kita bisa memberikan penilaian yang komprehensif, yang tidak bias gitu. Jadi kita memastikan dulu, menjabarkan bahwa penelitian yang kita lakukan ini sudah sahih, sudah apa? Tidak bias gitu, tidak berimbang gitu. Ups, ini agak susah. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada contohnya ya, do digital natives exist? Ini contoh kalimat, contoh paragrafnya. Nanti cara memunculkan buktinya seperti apa gitu ya. Misalkan di sini ini tadi yang memunculkan pendapat orang lain gitu. Ada dua di sini, ini satu, ini dua gitu. Lalu di sini juga ada di paragraf keduanya, jadi yang ini. Kita mengutip pendapat orang lain untuk mendukung perkataan kita atau keyakinan kita atau pikiran kita gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya kalau belum ada, we will continue to the next topic, but we have to change links. Jadi kita harus merubah linknya. Jadi saya ini akhiri dulu, saya share link yang baru, and please join again ya. Thank you so much everyone. Please stay tuned. Saya akhiri dulu ya.